Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Lilin Tua. Selamat datang kalian juga para taruna dan juga para pelaut. Channel ini ada untuk kalian, yaitu untuk pengenalan permesinan di atas kapal dan segala macam permasalahannya. Kalian juga bisa bertanya loh di channel ini. Bisa bertanya di kolom komentar ataupun langsung masuk ke akun Instagram saya. Oke, kalau begitu tolong di subscribe ya. Dan juga tolong diklik tombol loncengnya agar kalian tahu kapan video-video terbaru akan diupload. Dan juga klik tombol like-nya. Oke kalian semua, selamat mengikuti. Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua dalam program pembelajaran sistem kontrol tentang transmisi, tentang telemetering part 4. Part 3 and part 2 and part 1 sudah selesai. Kita coba cek. Kemarin sudah sampai ke flipper and nozzle. Kalau kemarin kita sudah sampaikan ke Anda tentang bagian-bagian flipper and nozzle. Dan flipper and nozzle itu adalah salah satu jenis transmitter, jenis flipper and nozzle. Flipper menerima gerakan input dari hasil komponen yang menghasilkan gerakan mekanik, yaitu measuring value atau output. Apakah dia lewat burdon, apakah dia lewat pelampung, ya, semuanya menghasilkan gerakan mekanik. Gerakan mekanik ini diterima oleh flipper. Jadi seperti kemarin kita terangkan, flipper menerima gerakan, di mana gerakan ini merupakan masukan dari transmitter yang bisa mengatur jarak antara flipper dan nozzle sepanjang H. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari dasarnya. Kalau nozzle-nya dibuat kayak demikian, ini, tanpa ada restriktor, tanpa ada throttle, maka tekanan supply, udara supply yang ke receiver itu praktis tidak ada satu perubahan yang signifikan, karena pada saat flipper dibuka, itu yang keluar cuma kecil dibandingkan dari besarnya udara supply, sehingga ini tidak pas untuk suatu pengaturan. Ya. Nah, maka kita mencoba bahwa udara yang masuk ke receiver itu perlu ada gerakan yang perubahan yang signifikan dan batas signifikannya. Ya, sekarang kita lihat di sini flipper and nozzle, di mana saluran masuk dari udara supply kita kasih restrictor, kita kasih throttle, tekanan dari luar kita throttle sehingga jatuh, terjadi pressure drop, jatuh tekanan, di mana pada saat lubang keluar dari flipper, lubang keluar dari nozzle tertutup rapat oleh flipper, seperti kemarin kita pelajari, itu sebesar 1,4 bar, dan pada saat dia sebesar H, di mana H-nya adalah 1/4 D daripada nozzle, maka tekanan itu akan tetap seberapa pun jauhnya flipper lagi, yaitu 0,1 bar. Ya. Oleh karena throttle ini tadilah, maka ada perubahan yang signifikan antara 0,1 dan 1,4. Ya. Jadi inputnya adalah batang
yang menggerakkan level. Inputnya adalah kiriman dari output melalui mekanisme penghasil gaya mekanik, kemudian keluarannya adalah tekanan yang nanti diteruskan ke receiver. Ya, kita ulangin lagi tentang karakteristik yang kemarin sudah kita omong sampai kita dapatkan H yang stabil, H yang nggak berubah lagi, jarak yang tidak berubah lagi antara flapper ini. Kalau kita lepas, yaitu H sama dengan 1/4 D. Nah, 1/4 diameternya nozzle. Dia akan tetap nilainya 0,1 bar. Ya, kalau pas ditutup 1,4 bar. Kalau Anda lihat kurvnya, maka kurve ini tidak linier. Ya, sementara ketidaklinierian ini kalau dipergunakan pada suatu alat, dia tidak akan stabil. Oleh karena itu, dia perlu dilinierkan sehingga terjadi pada tekanan sekian, jaraknya sekian, pada jarak sekian tekanannya sekian, pada jarak sekian tekanannya sekian, dan kalau kita ambil garis maka dia akan garis lurus. Ya, untuk itu, maka perlu, karena untuk melinierkan ini perubahannya mesti kecil, 0,015, kira-kira gitu. Untuk itu perubahan yang halus ini bisa dilaksanakan, bisa terselenggara kalau kita punya alat yang berbentuk feedback below. Ya, ini adalah wujudnya feedback below dari transmitter tipe position balance. Ya, jadi gerakan dari flapper yang diselenggarakan oleh input akan mendekati atau menjauhi permukaan nozzle sedemikian rupa sehingga perubahan tekanan nozzle yang akan menuju ke receiver itu tidak mulus, tidak halus, karena pada prinsip yang demikian dia gerakannya tidak linier. Supaya ini linier, maka dipasanglah below. Tekanan yang menuju ke receiver sebagian dialirkan ke below, di mana below ini berfungsi untuk ngasih feedback, sehingga gerakan ini akan diimbangi sampai pada posisi yang dikehendaki, sehingga P output yang dihasilkan ini halus, sehingga yang di ini bentuknya linier. Ini adalah salah satu wujud feedback balance, feedback below yang bekerja sama dengan spring. Dalam hal ini springnya di luar. Jadi spring ini untuk mengembalikan posisi pada posisi keseimbangan. Kemudian ada lagi nanti kita lihat, ini juga merupakan salah satu pengembangan dari feedback below tadi. Feedback below yang tadi springnya, pegasnya di luar, kalau ini pegasnya di dalam. Ceritanya sama, gerakan dari flapper ya, yang dihasilkan oleh gerakan mekanik, dalam hal ini adalah penghubung dari mekanik penggerak, akan di balance, akan di feedback, akan dikeseimbangkan oleh gerakan below yang ada di dalam di dalam tabung. Dia akan mendapat tekanan yang sama dengan output yang mau ke receiver,
Sementara itu springnya yang kalau yang pertama itu di luar, ini di dalam, tapi fungsinya sama, adalah untuk menggerakkan tuas F dalam rangka memposisikan flapper pada jarak yang sesuai dengan yang dikehendaki. Ini hasilnya tidak kaku, ya, feedback below. Ya, kemudian ini harap dipahami benar. Jadi intinya mengapa dikasih restrictor? Karena restrictor berfungsi sebagai penghasil jatuh tekanan sehingga terjadi satu perubahan tekanan yang masuk ke receiver dengan adanya perubahan H yang terjadi karena gerakan flapper, ya, antara 0,1 sampai 1,4 bar. Feedback below, apakah yang tadi atau yang sekarang ini, fungsinya adalah melakukan masukan balik sehingga posisi flapper pada posisi yang benar, ya, tidak kebablasan. Jadi pada saatnya dia pas, pasnya itu karena gerakan feedback below ini tadi. Oke. Jadi kita sudah mulai tahu tentang feedback below yang nanti ini akan ikut terus feedback below ini. Dan ini belum selesai karena output yang keluar ini nanti untuk sampai ke receiver masih, ya, melewati suatu instrumen, suatu elemen yang kita sebut relay atau kita sebut amplifier. Ya. Pertemuan berikutnya kita ngomong amplifier. Oke? Semoga sukses dalam keadaan selalu lebih sehat, dan lebih sehat. Salam dari lilin tua.